Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini kita kegiatannya, aktivitasnya masih di bengkel dan akan selalu di bengkel. Hari ini kita akan mereview, hari ini kita kedatangan Honda Speci Matic ini. Dimana penyakitnya Speci ini bos sasisnya patah. Loh kok bisa gitu kan? Kenyataannya seperti ini. Dia ceritanya, nah ini nih patah nih. Ini patah. Ceritanya dia habis kecepatan tinggi, dia masuk ada lubang di jalan, dia nggak tahu, dia masuk lubang, intinya masuk lubang. Di bagian jalan itu ada lubang, kecepatan tinggi, dia nggak tahu, brak. Nah, dalam kondisi jalan, katanya sih kondisinya malam. Dia masuk lubang, akhirnya patah. Kecepatan tinggi, ada lubang di jalan, nggak tahu. Nah, motor ini masuk lubang, padahal juga nggak sedalam amat sih ya. Intinya masuk lubang dalam kecepatan tinggi, motor ini patah. Nah, kita bongkar, kita nanti ngelas perumahan bos sasis ini, yaitu di tempat khusus atau las aluminium. Sebenarnya ini kurang efektif ya, awetnya enggaknya itu sebenarnya kurang efektif, dan berapa lama kita juga nggak tahu. Cuman itu salah satu cara. Nah, ini kita sudah selesai ngelas. Ini bagian yang patah, nanti kita pasang bos sasisnya. Karena ngelasnya ini cukup lama dan durasinya juga cukup panjang, kita ambil yang poin-poinnya aja ya, tentang cara mengelas ini bos sasis, ngelas aluminium. Kita mengantarkan tukang bos ke tukang aluminium, las aluminium ini waktunya akan terlalu lama. Kenapa harus las aluminium? Karena ini kan bahannya cor-coran, memang ratanya harus las aluminium. Ini durasinya terlalu panjang, jadi kita ambil yang poin-poinnya aja. Jadi bahwa di video ini maksudnya adalah tempat bos sasis, tempat perumahan bos sasis itu patah. Seharusnya yang normal itu kanan kiri, tempat rumah atau tempat bos sasis kanan kiri ini patahnya sebelah. Jadi kita harus bongkar. Ini adalah salah satu cara bagaimana cara mengantisipasi kondisi yang pecah seperti ini. Perumahan bos sasis yang pecah ini harus dilas sebelah, dan kita sudah konsultasi sama tukang las bahwa lasnya ini nggak bisa, harus dilas di tempat, dalam arti harus dibongkar, kondisi mesin harus dibongkar, dibelah habis baru dia berani ngelas. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar bisa selalu mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Oke, lanjut. Singkat cerita, singkat video, singkat maksudnya, intinya tadi tempat perumahan bos sasis ini patah. Bos sasis ini kan ada dua ya, kanan kiri, yang arti bos sasis itu bisa dibilang bantalan mesin atau karet, tempat karet bantalan mesin ini ada dua, yaitu kanan kiri. Nah, ini yang patah ini sebelah kiri ya. Nah, ini harus bongkar total habis. Kita antar ke tukang las aluminium. Kita suruh bikinkan lagi tempat perumahan bos sasis yang sama dengan kanan kirinya, yaitu nanti akan diukur ulang di sana. Kita tinggal masang. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kuatnya hasil las aluminium ini akan sama dengan barang yang aslinya? Kita jawab kayaknya 100% kayaknya tidak. Kita dulu sudah sering mengalami seperti ini. Kekuatannya bagaimana itu, kalau secara logika di nalar itu kekuatannya nggak akan tahan lama, karena kekuatan las ini sebagus apapun dia akan kena, dia sebagai penopang antara mesin sama bodi ini. Penopangnya hanya di bagian bos sasis. Nah, dia penopangnya ini bos sasis kanan kiri, sedang yang sebelah kiri ini sudah patah. Walaupun sudah dilas sedemikian rupa, ini bukan cara yang alternatif atau cara yang paling baik, tapi ini adalah baru salah satu cara
yang bisa kita lakukan, walaupun bukan hasil terbaik, tapi ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bahwa bos sasis ini patah. Mau nggak mau kita harus bikinkan lagi tempat bos sasis agar posisinya sama, agar posisinya kembali normal. Hanya seperti ini yang bisa dilakukan seorang bengkel. Jikalau nanti terjadi masalah misalnya patah lagi, itu sudah kita rekomendasikan, dalam arti kita sudah kompromi sama orang yang punya motor. Mas, biasanya kalau sudah patah seperti ini nanti nggak bisa kembali normal mas, dalam arti awetnya ini mas nggak akan bisa tahan lagi kayak awalnya gitu. Dan kita untuk cara lain belum tahu mas, paling banter sampai cari crankcase baru, tapi resikonya nomor mesin nanti nggak sama mas gitu kan. Nah itu akan terlalu resiko panjang, nanti berhubungan sama nomor mesin, nanti STNK-nya lain begitu ya. Jadi kita alternatif pertama aja, yaitu mengelas ke bagian aluminium, las tukang aluminium. Nanti hasilnya insya Allah ya mudah-mudahan awet, tapi awetnya nggak akan seawet kayak motor aslinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya maksud kita menyajikan video ini, bahwa singkatnya video ini karena durasinya terlalu panjang, kita ambil yang poin-poinnya aja. Maksudnya ini bahwa intinya motor spesi ini bos sasisnya patah. Patahnya kenapa? Karena patahnya motor kondisi kencang, motor kondisi laju kencang, ini dia masuk lubang. Pada intinya dia perjalanan malam, dia masuk ada lubang di depannya, dia nggak tahu. Nah, ketika kondisi kencang, ketika kondisinya malam, dia nggak tahu, brak, masuk lubang, akhirnya patahlah yang terjadi. Kondisi bos sasis. Hal seperti ini kita sudah sering alami, dulu juga pernah seperti ini, dan hasilnya juga mau nggak mau, faktanya di lapangan ini hasil las-lasan ini mau sekuat apapun itu nggak akan bisa menandingi kondisi kayak dari awal. Nah kita sarankan kalau sudah las-lasan seperti ini, mending makainya jangan terlalu berlebihan. Contoh mungkin bonceng lebih dari 2, atau kondisi misalnya tempat jalan jelek berlubang-lubang, itu jangan terlalu ngebut, dalam arti pelan-pelan. Ini untuk menjaga keamanan las ini biar tetap aman. Itulah salah satu beberapa trik agar kondisi las ini tetap aman. Ya walaupun kita seorang bengkel, kita juga harus bisa sedikit menganalisa awetnya itu seperti apa, tahan berapa lama, kondisinya seperti ini tuh harus diapain, masa harus ganti motor, masa harus ganti crankcase. Nah misalnya seperti itu adalah trik-trik atau logikanya seorang bengkel, analisanya seorang bengkel, bahwa bengkel itu harus bisa menganalisa, nggak boleh geroboh, nggak boleh ceroboh menganalisa bahwa mas ini patah, nggak bisa ini mas, ini harus ganti motor, ini harus ganti crankcase apa segala macam. Jangan terlalu menfokus, jangan terlalu mendetek suatu penyakit. Menganalisa itu perlu, kita harus dituntut untuk menganalisa. Seorang bengkel itu harus bisa gimana baiknya, gimana amannya, bagaimana kondisinya yang baik, bagaimana itu harus bisa. Seorang bengkel itu harus bisa seperti itu. Jangan gegabah, kita harus tenang menghadapi suatu masalah atau penyakit dalam motor. Jangan terlalu mendetek, sekali lagi ya, prinsip seorang bengkel jangan terlalu memfokus atau memvonis bahwa ini mas yang rusak, ini nggak bisa, ini, nah itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kita harus bekerja semaksimal mungkin, kita harus bekerja sejeli mungkin. Ketelitian itu perlu, kefokusan seorang bengkel itu perlu. Jangan terlalu gegabah mengambil keputusan, karena keputusan yang akan kita ambil itu akan mengakibatkan derajatnya seorang mekanik, titik fokusnya seorang mekanik itu di situ. Nah, setelah kita jelaskan sama orangnya, singkat cerita, setelah kita jelaskan sama orangnya bahwa mau nggak mau ini harus jelas, harus dibelah mesin. Nah, masalah hasil kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin menjelaskan. Kalau masalah kualitas las itu nanti yang akan memprediksi itu biasanya tukang las.
Cuman sebelum prediksi tukang las itu 100% menjelaskan, kita sudah memberi analisa. Nah, seperti ini. Ini bos sasis ini kan ada dua ya, kanan kiri. Nah, ini ada kanan kiri. Nah, yang sebelah itu patah. Seharusnya dia kan ada nih kanan kiri, tempat untuk istilahnya menggantungkan posisi mesin ke bagian ini apa namanya, kerangka. Ini ada dua ya, ini tempat untuk as, tempat untuk penumpu atau penopang mesin ini biar menggantung ke bagian kerangka mesin. Ini dinamakan tempat bos sasis. Nah, ini yang sebelahnya patah. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa ini caranya ya kita las ke antar ke tukang tukang las aluminium. Nah, ini sudah selesai. Singkat cerita, kita sudah selesai ngambil dari tukang las, karena videonya, sekali lagi videonya terlalu panjang durasinya. Kita ambil yang poin-poinnya aja ya. Ini kita pasang bos sasis baru, sudah dilas ya. Yang sebelahnya aman, tapi yang sebelahnya habis patah. Ini habis bekas las-lasan dari tukang las aluminium. Sekali lagi, patahnya ini karena jatuh, karena masuk lubang. Ini kita tinggal masang bos sasis ya. Cukup masukin, dipukul, nanti akan rata sendiri karena sentrisnya atau lurusnya ini sudah diatur sama tukang las. Sekali lagi kita jelaskan, kemungkinan awetnya kita juga belum tahu seberapa lama, cuman ya semaksimal mungkin kita bekerja. Kita sudah jelaskan sekali lagi sama orangnya, nggak tahu kita awetnya kayak apa, cuman inilah salah satu trik, salah satu cara bos sasisnya ini patah, kita akali, kita las. Kalau sesuai prosedurnya tukang las, wong namanya bengkel, wong namanya tukang las, ya dia pasti bilang, "Mas, ini awet, sip, pokoknya bagus banget, bla 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 dan bla dan bla," gitu. Ya pasti dia akan bilang seperti itu agar bisa kerjaannya bisa lancar gitu kan. Cuman kita secara logika, secara akal kita itu, bos sasis ini kan tempatnya atau penopangnya berat dari berat mesin, dari berat suspensi sok belakang, dari beratnya beban yang ada di atas jok, misalnya kayak pengemudi lebih dari satu orang atau dua orang misalnya. Ini semuanya ini berdampaknya di sini, semuanya bertumpu di penopang sini. Kalau ini misalnya terjadi pecah atau terjadi patah, ini alhasil secara logika kayaknya nggak mungkin ya, ini kan kayaknya nggak mungkin ya, ini kayaknya awet gitu kan. Cuman ya Allahu alam ya, namanya kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, kayaknya sih nggak awet gitu kan. Cuman nggak awetnya berapa lama, nah itu tergantung sama kekuatan las. Kekuatan las, kalau dia sudah merekomendasikan kalau las ini akan tahan, ya mudah-mudahan ya sih ya, kita juga bergantung sama kekuatan las. Intinya sudah kita jelaskan seperti itu. Sistem kerjanya bos sasis ini untuk apa? Sistem kerjanya bos sasis itu untuk apa? Kenapa harus dilas? Kenapa harus ada kanan kiri? Nah, itu sekali lagi kita jelaskan seperti yang di awal, bahwa bos sasis ini fungsinya untuk penopang, untuk penahan dari berat mesin sama beratnya di kerangka gitu kan, semuanya ada di sini ya. Mudah-mudahan ini awet ya. Sekali lagi intinya, maksud dari video ini bahwa menjelaskan bahwa bos sasisnya ini patah. Kenapa bisa patah? Karena banyak faktor kejadian. Salah satunya kayak emasnya tadi katanya masuk lubang, terlalu keras dia menghantam, ini patah, dan akhirnya mesin terperangkap, merosok masuk ke dalam. Nah, mudah-mudahan ini sekali lagi ya, kita sebagai seorang mekanik bisanya berusaha, bisanya semaksimal mungkin untuk bagaimana hasil dari kerja kita itu awet, memuaskan, dan orang akan puas. Itu maksud dan tujuan kita. Masalah untuk kedepannya ya intinya kita hanya berusaha ya, kita harus bisa dan bisa, itu kan prinsipnya gitu. Mudah-mudahan ini berhasil ya, karena dulu juga sering udah mengalami seperti itu. Ini sudah perakitan terakhir ya, ini sudah kelihatan banget bagian sasisnya ini seperti ini, yang sebelahnya mengkilat habis dari las
aluminium, yang sebelahnya masih lama. Oke, ini sudah perakitan terakhir. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat video ini. Intinya kita bermaksud untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tips-tips atau trik-trik jikalau sewaktu-waktu teman-teman mekanik atau ada orang yang sekiranya teman-teman pasien yang mengalami hal yang sama, patah di bagian mesin, itu kemungkinan bisa dilas atau dibongkar total, diantar ke tukang las aluminium, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk awet dan enggaknya kita belum tahu ya, karena ini sekali lagi berat, penopang beratnya itu di sini. Sekali lagi kita berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi yang senior-senior atau master-master bengkel, kita mohon izin kita berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sekiranya ada yang nggak cocok, mohon kritik dan saran tentang video ini. Sekali lagi kita nggak bisa upload semua atau menayangkan video dari awal karena durasinya terlalu panjang, dan ini akan membutuhkan waktu yang begitu lama, berjam-jam, dari membongkar sampai mengantar ke tukang las. Ini akan membutuhkan durasi terlalu panjang, maka kita singkat-singkat saja video ini. Kita ambil yang poin-poinnya aja, tapi intinya kita jelaskan dari awal bahwa tujuan maksud video ini bahwa mesin ini kalau sekiranya ada yang patah, ada yang bermasalah sama cor-coran, kita bisa ngakali ke tukang las, karena kita ada langganan khusus tukang las aluminium ini yang akan bisa memberi atau membentuk ulang kurang lebih seperti awalnya, tapi kalau kualitasnya kita juga belum tahu 100%. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi thank you.